Akal atau rasio itu tugasnya cuma menjustifikasi. Jadi menjustifikasi itu membenar-benarkan yang mungkin semula nggak terlalu pas, nggak terlalu benar, tapi kamu kasih argumen. Akal itu datangnya selalu di belakang setelah will, katanya Schopenhauer. Jadi dia tugasnya cuma ngasih stempel bahwa yang diinginkan itu benar. Dulu mungkin kamu kuliah milih jurusan itu sakarepmu, ndak mikir. Tiba-tiba kuliah kok neng Usuluddin misalnya. Itu kamu ndak mikir, ya kemarin entah kenapa kamu terpola ke situ, pikiranmu ke sana dan masuklah ke sana. Ditanya orang juga ndak tahu, tapi pelan-pelan kamu akalmu kerja menjustifikasi. Loh, masuk Usuluddin itu karirnya nggak cuma di dunia, di akhirat bisa misalnya. Misalnya, loh ini justifikasinya di belakang. Jadi akalmu itu tugasnya menjustifikasi karepmu. Bahasa Jawanya begitu. Keinginanmu. Sebenarnya kamu suka duluan. Kayak kamu seneng bola itu loh. Sudah terlanjur seneng, meskipun kalah ya dicari-carikan argumen biar tetap. Belum itu sementara. Wah, aku wasitnya tidak adil itu. Itu selalu begitu. Kenapa? Karena yang bunyi itu will-nya, kehendaknya. Akal menjustifikasi belakangan. Makanya kalau di mazhabnya Asy'ari, akal tidak didahulukan. Karena akal itu yang baik bisa dirasionalkan, yang jelek pun bisa dirasionalkan. Ya misalnya, kan dulu sering saya kasih itu, misalnya ada anak pacaran, cowok, cewek, terus nginep di hotel, terus digerebek orang, itu dia bisa ngasih jawaban rasional. Loh kok semuanya marah, wong ini pacar-pacarku dewe, suka sama suka, ndak ada yang maksa, hotelnya ya tak bayar-bayari dewe. Nanti kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri, kok yang lain cerewet. Nah, itu kan masuk akal jawaban semacam itu. Kecuali aku ngerusak orang lain, menyiksa, maksa orang lain, terus kalau ada resiko saya lari, itu baru salahin. Wong ini belum apa-apa. Itu akal yang membunyikan itu. Jadi akal itu bisa datang belakangan. Kebanyakan memang begitu. Orang suka atau tidak suka dulu, justifikasi rasionalnya belakangan. Kayak kemarin waktu pilkada itu kan begitu. Jadi pro atau anti dulu, nanti bikin argumen. Kalau argumennya kurang ya nyari fakta, faktanya kurang bikin hoax. Untuk apa? Mendukung pandangannya, mendukung will-nya. Jadi untuk membongkar pikirannya seseorang, argumennya tidak penting. Coba kamu cek will-nya, kehendaknya. Karena kehendak itulah yang memicu tindakan. Nanti tindakan itu didukung baru oleh akal atau intelek. Jadi orang itu eksis didorong oleh will-nya, oleh kehendaknya. Jadi makanya tidak harus terlalu wow sama akal. Karena ternyata kuncinya sifatnya emosi, yaitu will, kehendak. Nah itu teorinya Schopenhauer. Nah, akhirnya sampailah di sini. Berarti apa? Berarti hakikat hidup itu kehendak. Ndak enaknya kalau hakikat hidup itu kehendak, berarti hidup itu intinya penderitaan. Ndak enak, makanya tadi disebut pesimisme. Kenapa kalau hidup itu penderitaan? Ya berarti kehendak itu sebenarnya sifat dasarnya jahat. Kita lihat logikanya. Jadi yang pertama asumsinya Schopenhauer, hidup itu kan dasarnya kehendak, keinginan. Dan ternyata yang namanya keinginan dalam diri manusia itu tidak pernah berakhir. Jadi kaya tidak ada akhirnya, terkenal tidak ada akhirnya,
Nggak ada orang merasa puas saya sudah terkenal, sudah masuk di YouTube banyak. Nggak ada. Selesai itu nggak ada. Orang selalu pengen lebih. Oh, kalau sudah masuk di YouTube ini gilirannya apalagi. Targetnya selalu ada. Nggak pernah kehendak, keinginan itu selesai. Orang paling kaya raya kayak Bill Gates, kayak sopolah Zuckerberg yang punya Facebook itu coba ditanya. Kalau dia merasa sudah cukup ya berhenti, mungkin Facebooknya ditutup, Microsoftnya ditutup, tapi kan enggak. Ingin dikembangkan lagi, enggak ada kehendak itu selesai. Kalian yang kuliah nilainya sudah bagus-bagus, sudah kumlot, tapi kan tetap belum selesai. Masih pingin lagi. Keinginan itu enggak ada akhirnya. Itu berarti apa? Padahal keinginan itu kan orang ingin, itu kan diawali dari rasa sakit apa? Dia merasa kurang. Saya ingin itu kan karena ada yang kurang dalam diriku. Pingin pacar berarti kan ada yang kurang, randuwe pacar. Pingin duit ada yang kurang, randuwe duit. Pingin kuliah ada yang kurang, pingin bayar ada yang kurang. Ada yang kurang, keinginan itu karena ada yang kurang. Sementara keinginan itu tidak ada akhirnya. Di sisi lain, keinginan tidak bisa dihindari. Pasti orang ingin sesuatu. Kesimpulan resminya apa? Berarti hidup ini menderita. Hidup ini hakikatnya menyakitkan. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar keinginan. Berarti apa? Keinginan itu jahat. Karakternya. Semakin banyak keinginan, siap-siap semakin banyak rasa sakit. Ya kalau gitu ndak usah ingin Pak, ndak mungkin manusia ndak ingin. Jadi pasti ada keinginan. Jadi logikanya akhirnya apa? Oh berarti hakikatnya hidup ini menderita. Itulah kenyataannya hidup di dunia. Jadi kalian yang merasa menderita berarti kalian sudah mengalami aslinya hidup. Yang masih seneng-seneng belum sadar maksudnya. Sebenarnya kamu menderita. Jadi kenapa intinya hidup penderitaan? Berarti kita hidup dengan karakter penderitaan. Yang penderitaan itu sifatnya kejahatan. Dari situ lahir universal pesimisme. Pesimisme yang universal. Saya bilang tadi dia memang tokoh pesimis. Orang itu kan punya kehendak, punya keinginan untuk dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, terus dia merasa senang, bahagia. Kan itu cita-cita normalnya setiap orang. Padahal apa sih bahagia itu? Katanya Schopenhauer, bahagia itu redanya keinginan sementara dari rasa sakit tertentu. Kalau terus-terusan, jangan dikira bahagia itu bisa terus. Karena begitu dia diulang, yang ketemunya bukan bahagia lagi, tapi bosen. Jadi misalnya kalian punya keinginan rumah mewah, keturutan punya rumah mewah, bahagia. Bahagianya kan paling bulan pertama, minggu pertama, paling tahun pertama. Setelah itu kan rasanya biasa. Setelah itu rasanya bosen. Pingin punya rumah lagi. Wong sekarang orang kota itu pingin hidup kayak orang desa. Rekreasi ke desa, ke sawah, rekreasi mandi di sungai. Ya orang desa ya tiap hari sudah begitu, tidak pakai rekreasi. Orang kotanya bosen kan pingin. Nah, sekarang kan bangsane wisata-wisata di pedesaan itu kan begitu.
tidurnya di tikar, kemudian outbound. Itu kan main-mainnya kalau orang desa kan ya setiap hari memang begitu, enggak pakai outbound. Simbahmu itu outbound tiap hari di kampung. Enggak pakai outbound-outboundan tiap hari, yo nyemplung neng sawah, yo mandi di kali. Kalau kita kan sekarang jadinya outbound. Kenapa bisa begitu? Ya orang di sana sih mimpi kayak orang kota, bisa jalan-jalan ke kota, bisa hidup kayak orang kota yang mewah, apa-apa ada. Yang kota pengen ke desa, kenapa? Bosen. Jadi bahagia itu ujungnya kebosanan. Terus muncul keinginan baru. Jadi ternyata bahagia itu bukan terpenuhinya keinginan, tapi redanya keinginan sementara. Sementara terpenuhi itu reda. Tapi terus kalau dinikmati lama-lama jadi bosen. Kan sering saya ilustrasikan, seenak-enaknya makan itu di piring pertama. Diulang lagi piring kedua, kamu sudah mulet-mulet. Piring ketiga sudah puyeng kamu makannya, piring keempat muntah. Kenapa? Ya itulah semua kenikmatan, semua keinginan itu lahirnya nanti kemuaan, kebosanan. Jadi ternyata hidup ini malang sekali. Kita hidup adalah bolak-balik antara penderitaan dan kebosanan. Menderita ketika keinginan belum terpenuhi, ketika terpenuhi ketemunya malah kebosanan. Waktu jomblo belum punya pacar, mimpi-mimpi enak sekali kalau punya pacar bisa macam-macam. Begitu punya pacar, paling jarak berapa bulan, setahun, 2 tahun mulai bosen. Ada yang lain lebih cakep mesti ya rodo ngelirik-ngelirik. Nanti diteorikan juga itu oleh Schopenhauer. Jadi itu yang dimaksud universal pesimis. Ternyata hidup itu ndak enak. Katanya siapa hidup itu enak? Orang bisa seneng-seneng dalam hidup, tapi pasti ndak lama. Di titik tertentu dia bosen, terus ingin yang lain. Sakit lagi, ndak terpenuhi, terus terpenuhi lagi, sakit lagi, ndak, terus begitu. Jadi antara bosen sakit. Itulah hidup kita, katanya Schopenhauer. Pokoknya kalau belajar Schopenhauer itu hidupnya jadi suram. Jadi ndak ada ceria-cerianya. Allah, hidup ini sumpah. Karena dia sendiri juga cara berpikirnya agak suram, agak pesimis. Berpikirlah positif. Mungkin jawabannya berpikir positif gimana? Wong kuliah ndak lulus-lulus, pacaran duwe, misalnya contohnya begitu. Kamu kan mesti yang kamu tampilkan kan keinginanmu yang belum terpenuhi. Diceramai kiai jamaah yang berbahagia, bahagia gimana? Ya kan, tesis ora dadi-dadi. Duit entek misalnya, kamu kan selalu begitu. Kenapa kamu mengeluh? Tuntutanmu banyak, keinginanmu banyak, ndak ada yang terpenuhi. Jadi itulah malangnya kehidupan kita. Makanya terus jatuhnya ke universal pessimism. Pesimis yang universal. Jadi dengan kacamatanya Schopenhauer ini berarti hidup kita memang sifatnya gelap, ndak enak, sumpek. Oke. Sekarang dia juga ngasih resep. Ada sih jalan keluar, biar ndak sumpek-sumpek amat. Ada jalan keluar sementara, ada jalan keluar permanen. Ada untuk mengatasi penderitaan, jalan keluar pertama adalah lewat jalur estetik atau seni. Beruntunglah orang yang punya sense estetika tinggi. Karena seni itu katarsis dari banyak penderitaan yang melampaui ruang dan waktu.
Coba diingat-ingat waktu kalian dekat sama seni, apakah itu gambar, yang pintar gambar, waktu gambar itu kan semua penderitaan lenyap. Waktu kalian dengerin musik, musik itu musik paling seni paling tinggi bagi Schopenhauer, itu kan segala penderitaan, keinginanmu kan terlampaui. Lupa waktu asik joget dangdut apa waktu asik mendengarkan musik apa, itu kan kamu terbawa terus melayang terus kayak ndak ada masalah aja. Itu seni. Yang asik gambar, yang asik mahat, yang asik bikin puisi. Itu kan seolah-olah semua problem, semua keinginan itu sudah luntur, tidak ada artinya lagi. Makanya kadang-kadang untuk meredakan stres itu kan kita disuruh mendengarkan musik. Karena musik punya daya katarsis, daya membersihkan. Jadi untuk mengatasi penderitaan ada jalan pertama, yaitu jalan estetik, seni. Seni ini biasanya punya karakter bentuk yang bebas, tanpa kepentingan dan kontemplatif, melahirkan kejernihan berpikir. Itulah seni. Jadi kita dibersihkan, kemudian di senilah kita bebas. Seni itu termasuk kebebasan karena orang tidak bisa memaksa dirinya suka seni tertentu yang dia tidak suka. Selalu sifatnya bebas. Jenis musik yang disukai apa? Kalau sukanya dangdut dipaksa suka jazz apa blues ya tidak akan mungkin. Wis ngertine ya dangdut. Pokoknya Via Valen sama siapa? Iya loh, hafalanmu bodoh berarti. Karena kalau tak tanya artis jazz atau artis blues ora iso jawab kowe. Isone dangdut, berarti seleranya kan di sekitar itu. Kamu sudah mendengarkan, kalau sudah ketemu Via Valen, katarsis sudah bersih, sudah ekstase. Sudah ndak inget lagi kuliahnya tinggal berapa semester, sudah ndak inget lagi duitmu sudah tipis, ndak inget lagi sedang gegeran, pokoknya goyang terus. Itulah seni. Ya seni apapun. Makanya punya keterampilan seni itu lumayan untuk katarsis diri. Ya ndak bisa main musik, ya gambar, ngelukis, ya kan? Ndak usah minder, lukisan itu yang paling jelek paling laku. Kalau lukisanmu bagus, persis kayak aslinya, itu murah, dijual di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Ada orang ngelukis pemandangan persis kayak gunung, persis kayak sawah, itu ya murah harganya. Tapi coba kamu ke Museum Affandi, kamu ke museum, lukisan tidak jelas, urek-urek itu mahal. Jadi kalau kamu stres gambar, sak senengmu apa gitu, terus kasih judul yang khas itu mahal. Anggap aja kepuasan batin lah, apalah gitu. Itu seni. Katanya Schopenhauer bagus tentang musik. Ya bagi yang suka musik. Music does not express this or that particular or definite pleasure, this or that affliction, pain, sorrow, horror, gaiety, merriment, or peace of mind. But joy, pain, sorrow, horror, gaiety, merriment, peace of mind themselves, to a certain extent in the abstract, they essential nature without any accessories, and so also without motive for them. Jadi musik itu tidak bahas kesedihan yang tertentu atau kesenangan tertentu. Pokoknya ya kesedihan ya kesenangan umum gitu aja, abstrak. Ada lagu ditinggal pacar kan kamu nggak bahas itu pacarnya jenenge sopo, anak mana, kan tidak begitu. Jadi pokoknya ada kesedihan ditinggal pacar gitu aja. Sifatnya abstrak. Jadi itu abstrak tanpa kepentingan, tidak berpihak pada siapapun, tidak nempel apapun. Itu yang dia akhirnya punya daya katarsis, punya daya membersihkan.
Jadi itu gunanya musik. Makanya kadang-kadang kamu misalnya baca sholawatan itu kan, wah, rasanya sampai kayak ekstase, padahal tidak ngerti artinya sholawat yang kamu baca apa. Itu menunjukkan musiknya sendiri ada dayanya. Ada daya pembersihnya. Jadi musik bisa jadi jalan keluar. Meskipun jalan keluar sementara. Kenapa? Karena musik hanya memberikan kelegaan sementara. Lega sementara. Terbebaskan sementara. Nanti musiknya dimatikan, kamu kembali lagi ke hidup sehari-hari ya sumpek nih. Kalau jogetnya sudah selesai, pulang ke rumah sumpek lagi. Maka dia katarsisnya hanya sementara. Tidak panjang. Kalau begitu, boleh alternatif jalan kedua. Untuk mengatasi penderitaan, ada jalan kedua, yaitu jalan etis, etika. Jalan kedua ini adalah melakukan kebaikan kepada orang lain atas dasar simpatik. Kita kan menderita, orang lain juga menderita. Ada yang bisa membuat kita agak terbebas dari penderitaan apa? Peduli dengan penderitaannya orang lain. Simpati dengan penderitaannya orang lain. Itu membuat kita lebih terbebas. Kita merasa tidak sendirian sumpeknya, yang lain juga sumpek. Membantu orang lain itu kayak membantu diri kita sendiri. Dengan membuat orang lain lega, kita sendiri juga ikut mengalami lega. Itu namanya jalur etis. Berbuat baik kepada orang lain. Dasarnya apa? Kalau katanya Schopenhauer, dasarnya namanya compassion, kasih. Kasih itu satu level lebih tinggi daripada sekedar passion. Apalagi cinta yang hasrat, yang nafsu. Jadi compassion ini, kasih ini levelnya Rahman Rahim, bukan lagi mahabbah atau mawaddah. Jadi compassion, sayang pada orang lain. Atau kalau bahasa Yunaninya agape. Agape itu cinta sesama yang tanpa pamrih. Nah, ini jalur etis. Kita ngambil jalur ini bisa menyenangkan orang lain. Dan akhirnya diri kita sendiri ikut senang, ikut bahagia. Itu juga melegakan. Jadi orang lain lega, kita juga lega. Nah, ini namanya jalur etis. Makanya kita disuruh berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa. Untuk biar kita sendiri nggak menderita. Ya, yang suka berbuat baik pasti ngalami kebahagiaan melihat orang lain bahagia karena tindakan kita. Jadi ini jalur kedua. Bantulah orang lain, simpatiklah dengan orang lain. Katanya Schopenhauer, compassion is the basis of all morality. Kasih sayang itu dasarnya semua moralitas. Jadi meskipun orangnya agak murung, agak pesimis, agak antisosial, dia masih ceramah bahwa kita harus berbuat baik dengan orang lain. Oh, berarti kan si rodok waras. Meskipun cara mikirnya agak muram, agak suram. Cuma ada cumanya ternyata, compassion ini sebenarnya seni juga begitu, tidak akan bisa menyembuhkan penderitaan kita secara total. Kenapa? Karena masih terikat dengan kehidupan. Selama masih terikat dengan kehidupan, masih ada will tadi. Selama masih terikat oleh will, kita masih menderita. Sekarang saya agak menderita karena haus, terus minum.
Bismillah, minum dulu. Alhamdulillah, minumnya selesai. Kan tidak selesai, masih ada penderitaan baru muncul. Yo, ngajinya masih terus lagi berarti. Masih belum selesai capeknya. Nah, masih ada lagi, selalu begitu. Kalian jangan dikira, Pak, saya pengen ndang selesai tesisnya, ndang ujian, ndang bebas. Jangan dikira. Begitu tesismu selesai, ada lagi keinginanmu. Waduh, kawinnya kapan, Pak? Terus. Ya kan? Kawin nanti, wah pengen juga dapat kerjaan ya Pak. Kerjaannya gimana? Jangan dikira. Seneng-seneng wisuda paling sehari. Mungkin ya gak sampai sehari, 1 jam, 2 jam. Ya kan? Atau ya hanya pas dalam ruangan wisuda itu aja. Seneng, begitu keluar nambah masalah baru. Kenapa masalah baru muncul? Kamu punya keinginan baru. Karena ada keinginan baru ya penderitaanmu muncul lagi. Coba ndak usah ingin apa-apa. Setelah wisuda ngapain? Ndak tahu Pak, ndak ada target apa-apa. Ndak mikir, saya ndak punya keinginan apa-apa. Lu justru yang bahagia itu. Buktinya apa? Ada solusi ketiga dari Schopenhauer. Untuk kita bahagia beneran. Apa? Asketis. Asketis ini baunya kayak sufi karena memang ngambilnya dari ajaran Buddha. Jadi semakin banyak keinginan, kita semakin sakit. Berarti solusinya apa? Nggak usah pingin macam-macam. Jadi negasikan dunia. Say no to what? Jadi katakan tidak pada dunia. Nah, kalau orang bisa menidakkan dunia, jadi dia tidak ingin dunia, bahwa dia punya dunia tidak urusan, tidak masalah, tapi bukan itu keinginannya, dia akan tentram. Jadi lampauilah egomu, hiduplah secara asketis. Asketis itu bebaskan dirimu dari keinginan-keinginan duniawi. Orang asketis kan gitu. Para petapa kan begitu. Jadi tidakkan dunia. Kayak kamu tadi, cita-citamu ini apa kamu sudah lulus? Nggak tak pikir Pak itu. Lu itu kan kamu bebas, bisa bahagia. Tapi kalau kamu nggak tahu Pak, saya mikir sejak kemarin nggak ketemu-ketemu, sumpek. Dua-duanya sama-sama gak dapat kerjaan. Cuma yang satu seneng-seneng aja, yang satu sumpek. Nah, yang satu bisa menidakkan keinginan. Ini versinya Arthur Schopenhauer. Kenapa orang desa itu lumayan lebih tentram hidupnya, meskipun secara materi tidak sebanyak yang dimiliki orang kota? Karena keinginannya tidak terlalu banyak. Allah sing penting bisa makan beres. Kalau kita kan nggak cuma bisa makan, ya bisa makan, ya bisa punya motor, ya bisa punya mobil, ya bisa ya enggak, ya tetap enggak ada akhirnya. Tapi kalau keinginan kita batasi sendiri, kita selesaikan sendiri keinginan kita. Selesai sudah saya dengan dunia, saya enggak jatuh cinta lagi. Dunia aku talak 3 kayak katanya Ali bin Abi Thalib itu kan. Ya dunia hurri ghairi. Fakot tolak tuka salah satan. Wahai dunia, godalah yang selain aku. Gak usah goda aku lagi. Kenapa? Kamu sudah ku talak 3. Kalau bisa kayak gini hebat. Itu berarti mengikuti sarannya Schopenhauer. Jadi mematikan keinginan. Secantik apapun, seindah apapun dunia, jangan dikira aku akan tergoda. Silahkan dunia menggoda orang lain daripada capek-capek menggoda aku. Karena sudah ku talak 3. Wah, itu kehidupan asketis. Ndak penting lagi dunia, ndak penting lagi nama besar, ndak penting lagi kekayaan, ndak penting lagi. Segala yang sifatnya dunia ndak penting. Orang semacam ini sudah beres dengan dunia. Jadi maka dia ndak akan tertipu lagi.
Solusi asketis ini kalau menurut Schopenhauer lebih permanen dibandingkan solusi etis maupun solusi estetis. Orang yang tidak terpesona lagi, tidak jatuh cinta sama dunia, yang bisa menyetop keinginan-keinginannya, dia lebih bahagia. Orang yang tidak banyak harapan, tidak banyak keinginan kan lebih mungkin untuk nemu kebahagiaan. Kalau bahasa orang Jawa, orang yang ngerti sudah. Sudah Pak, saya kuliah S1 aja mati-matian, nanti kuliah S2 mau jadi apa? Sudah. Sekarang mikir yang lain. Nah itu orang yang ngerti sudah, ngerti selesai. Kita selama ini menderita karena kita tidak pernah ngerti titik. Kita selalu koma. Akhirnya kita selalu tidak puas. Dikasih apapun tidak puas. Karena keinginan kita sendiri yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Maka ayo kita kenali titik sudah dalam hidup kita. Di situ sebenarnya kuncinya kebahagiaan. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun karir kita, semulia apapun status kita di tengah masyarakat, kalau hidup kita masih banyak sekali kehendak yang ingin diwujudkan yang belum terwujud, ya kita belum bahagia. Hidupnya masih menderita. Jadi kalau ini pengaruh kuat dari ajaran Buddhisme. Jadi ajarannya agama Buddha. Jadi hidup itu maya, maka kita harus mencapai nirwana. Nirwana itu kondisi ketika orang sudah mencapai nothingness tanpa kehendak. Kadang-kadang oleh orang Indonesia nirwana itu dianggap surganya. Mungkin juga. Meskipun konotasinya kan kebalikannya. Kalau di kita kan, kita memahami surga itu kan penuh nafsu. Iya kan? Surga dalam imajinasi kita kan isinya nafsu dok. Bidadari lah, makan enak lah, mau apa-apa tinggal nyeduk, tinggal ngambil, datang sendiri. Bayanganmu kan selalu itu. Surga yang penuh hasrat dan penuh nafsu. Kalau di Buddha, nirwana itu justru kebahagiaan sejati itu ketika kita sudah selesai dengan dunia, dengan diri kita. Jadi disitulah kita bisa menciptakan surga kita sendiri. Jadi surga kita di dunia itu bukan ketika kekayaan kita berlimpah ruah, harta melimpah ruah, enggak. Tapi ketika kita bisa mengendalikan keinginan, bisa menyetop, bisa titik dengan dunia. Sudah tidak koma lagi, selesai, di situ kita bahagia. Nah itu cara semacam ini namanya cara asketis. Jadi asketisisme, kehidupan yang asketik, menjauhi dunia. Cuma untuk mencapai level ini ya perjuangannya berat. Para sufi itu riadohnya ya berat-berat. Kalau untuk kita ya agak berat. Mungkin kita kalau lewat jalur seni masih mungkin, kalau lewat jalur etis masih bisa lah. Tapi jalur ini harus meluangkan waktu khusus untuk latihan. Karena sudah terlanjur cinta kita sama dunia. Kalau sudah terlanjur cinta kan dipisahkan susah. Oke, biasanya kamu benci dunia kan kalau pas sumpek, kalau pas patah hati, kalau pas tujuan tidak tercapai, baru kamu benci dunia. Tapi nanti kalau tercapai, cinta lagi. Keinginannya tambah lagi. Maka jiwamu perlu dilatih, katanya orang-orang sufi. Sampai tidak terikat oleh dunia. Sehingga para sufi kan sampai menyarankan uzlah. Uzlah itu menjauh dari dunia. Menjauh biar, karena kalau dekat, itu ya rasa cintanya susah hilang. Kalau selalu dekat susah hilang. Misalnya kamu nembak kok ditolak. Itu kan kalau masih sering ketemu tiap hari masih sakit hatimu. Cintanya masih ada. Kalau sudah tidak ketemu sekalian selesai, sudah tidak ada. Makanya terus
para sufi menyuruh kita uzlah dari dunia, biar tidak ketemu tiap hari sama dunia. Kalau masih ketemu tiap hari, cintanya masih besar. Maka disuruh uzlah. Ini jalan asketis. Agak berat, tapi hasilnya permanen. Bisa membuat orang bahagia. Tidak terburu-buru oleh dunia lagi. Kok tidak bunuh diri saja, suicide? Ya ndak, katanya Schopenhauer. Lupa, daripada dikejar keinginan sumpek karena hidup ini penderitaan, mbok wis mati wae, bunuh diri ndak, katanya Schopenhauer. Bunuh diri itu menunjukkan kita masih dikungkung oleh keinginan. Keinginan untuk mati. Sama saja. Jadi tidak bebas dari keinginan. Makanya kalau orang bunuh diri itu kan dikhawatirkan rohnya masih melayang-layang. Karena dia masih penuh dengan keinginan. Jadi bunuh diri bukan solusi, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi jangan ambil solusi singkat bunuh diri. Karena bunuh diri menunjukkan kamu masih dikuasai, masih dikungkung oleh yang namanya keinginan. Maka hindari itu bukan solusi. Yang solusi satu di antara tiga tadi, seni, etis, dan estetis.